Selamat datang teman-teman di podcast yang membahas tentang pertanian dan perkembangannya. Oke, di sini saya Tuku Faizan sebagai host dan ada Bang Nopal sebagai narasumber yaitu penyuluh dan ada Bang Aris sebagai narasumber juga dan dia sebagai petani. Oke, langsung aja kita bahas mungkin apa itu optimalisasi lahan. Program itu apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui. Boleh Abang Nopal dijelaskan dulu? Mungkin secara singkat, optimalisasi lahan tersebut adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk hasil yang maksimal gitu. Jadi bukan hanya menanam saja, namun kita perlu menggunakan teknik strategi yang tepat, input yang maksimal, dan dari itu kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal juga. Mungkin dari pengairannya juga ya. Ya, itu juga. Ada nggak strategi yang sangat efektif mungkin yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program ini, Bang? Mungkin strateginya seperti penggunaan bibit yang unggul itu, menggunakan pupuk yang sesuai takaran gitu. Mungkin banyak yang pakai organik. Ya, itu juga organik. Mungkin langsung aja kita tanya kepada Abang Aris yang sebagai petani, mungkin udah merasakan dampak atau efek dari optimalisasi lahan ini. Apa aja sih Bang sudah realisasikan ke Abang? Dampak sudah sangat banyak. Kami setelah paham apa itu optimalisasi lahan itu, kami sebelum menanam mengolah lahan, seperti membersihkan tanah, terus juga menggunakan bibit unggul, dan juga menggunakan pupuk organik untuk mensuburkan tanah. Oke, mungkin banyak hal dari pengalaman sebelumnya yang mungkin dirasa kurang cukup bagus untuk penanaman. Mungkin dengan adanya program ini, Abang mulai terbantu dan meningkatkan produktivitas pertanian Abang. Oke, selanjutnya mungkin alur dari program ini, Bang. Gimana sih Bang alurnya dari tahap awal itu, Bang? Alur dalam melaksanakan optan ini. Ya, tahap-tahapnya gitu. Mungkin pertama yaitu kita menentukan lahan yang ingin ditanam. Kita kan ingin menanam padi, kita harus menyiapkan lahan sawah gitu. Mungkin lahannya lahan yang kurang optimal ya. Ya gitu. Kemudian tahap selanjutnya itu kita pengelolaan lahannya seperti memburukan tanah seperti Bang Aris bilang tadi. Kemudian memakai pupuk kompos untuk memaksimalkan gemburan tanah tersebut. Kemudian kita menyiapkan sarana produksi penting juga, seperti menyiapkan traktor, menyiapkan bibit unggul, menyiapkan obat-obatan, pupuk dan sebagainya. Kemudian masuk ke tahapan penanaman bibit unggulnya. Kemudian setelah proses penanaman bibit unggul tersebut, kita melakukan pemeliharaan lahan dan pengontrolannya ya. Mungkin berarti Abang dari awal tuh sudah mengikuti controlling lah ya secara ketat kepada seluruh petaninya. Selalu mengawas dari tahap awal sampai tahap akhir agar semua ilmu-ilmu yang kami berikan itu bisa terlaksana dengan petani. Berarti yang menjadi target Abang lahan seperti apa, Bang? Yang cocok, mungkin ada nih lahan gambut atau lahan apa gitu yang sekiranya butuh untuk dilaksanakan program itu, Bang? Mungkin seperti lahan biasa aja ya, seperti lahan pegunungan mungkin. Mungkin lahan itu cuma ada sekitar 1 hektar. Nah, maka dalam lahan 1 hektar tersebut kita menanam berbagai tanaman. Melakukan diversifikasi tanaman dan memaksimalkan semaksimalnya dalam 1 hektar tersebut dapat menghasilkan produk yang maksimal. Berarti
seperti dari satu petani itu tidak hanya menghasilkan satu aja ya. Iya. Nah, dari Abang Aris, Abang ada nanam apa aja Bang? Kalau tanam, kebetulan saya daerah pegunungan ya bang. Saya Iya. menanam itu tadi kentang sama kacang. Kacang. Ya karena jika salah satu ada yang gagal panen, masih ada gantinya lagi. Dan juga ada saya baca-baca bahwa kacang itu mengandung nitrogen, yang dimana nitrogen tersebut bisa menyuburkan tanah. Oke, berarti Abang melakukan apa sih namanya? Perputaran apa ya, rotasi Ya, terhadap rotasi tanam. tanaman. Ya. Oke. Oke, berarti itu salah satu strategi yang Abang dapat ilmu Dari penyuluh. dari penyuluh itu ya. Ya. Oke. Mungkin dari Abang ada saran untuk mungkin ada gap gitu ya dari program ini. Gimana sih saran Abang untuk Untuk kelangsungan ke depannya? tentang Abang Aris tadi. Program optimalisasi lahan. Program optimalisasi lahannya. Mungkin untuk kedepannya yang paling penting itu support dari pemerintah, karena beberapa petani tersebut mungkin terkendala proses pengelolaan gitu, seperti dia mempunyai lahan yang besar, cuman terkendala misalnya modal gitu, ingin memaksimalkan lahan tersebut. Mungkin dari pemerintah bisa kayak Lebih aware lah ya. bisa memberikan mungkin pinjaman traktor juga kan, jadi dia bisa mengolah lahan tersebut dengan lebih maksimal, dan juga mungkin subsidi dari pemerintah itu sangat membantu untuk petani-petani kita. Oke. Mungkin selama ini juga udah ada yang berjalan, cuman belum merata. Ya betul sekali, belum merata. Oke, mungkin dari Abang Aris boleh nih untuk kita mungkin udah mau mulai mengakhiri podcast ini. Dari Abang ada saran nggak Bang untuk mungkin Abang penyuluh selama ini yang belum Abang rasakan gitu? Kalau saran ya, kalau yang saya rasakan sendiri itu kalau pupuk dari pemerintah itu kurang, subsidinya kurang merata, jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Dan juga kadang benih juga dari pemerintah itu tidak kebagian semua lah. Mungkin juga dari pemerintah kualitasnya ada yang dikurang-kurangi juga ya. Iya betul. Tapi itu hanya oknum. Iya oknum itu. Oke, mungkin singkat saja pembahasan kita mengenai program optimalisasi lahan dan strategi untuk meningkatkan produksinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya sebagai podcast di sini mohon maaf jika ada salah, dan saya berterima kasih kepada para narasumber Abang Noval dan Bang Aris sudah meluangkan waktunya. Baik, kita akhiri. Saya ucapkan assalamualaikum.